Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya perlu terus digaungkan agar selalu tertanam dalam hati setiap bangsa Indonesia. Menghidupkan dan merawat Pancasila tidak terlepas dari andil para akademisi sebagai penerus Founding Fathers yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kontribusi tersebut datang dari buku yang berjudul Sistem Demokrasi Pancasila yang ditulis para akademisi dengan menyatukan berbagai pandangan mengenai Pancasila. Buku ini merupakan hasil kerjasama antara Pusat Studi Ekonomi Pancasila Universitas Trilogi dan Pusat Pengkajian Politik dan Pengembangan Masyarakat Universitas Nasional. Peluncuran buku ini dilakukan dengan bedah buku dengan para akademisi di kampus Sekolah Pasca Sarjana Universitas Nasional pada Rabu 11 Maret 2020. Bertempat di kampus Sekolah Pasca Sarjana Universitas Nasional, Jakarta. Dan Universitas Nasional merasa memperoleh kehormatan untuk dijadikan mimbar guna membicarakan kembali demokrasi Pancasila. Ada yang mengatakan hari ini kok masih punya nyali ya untuk bicara demokrasi Pancasila, apalagi ekonomi Pancasila. Jadi mimbar ini mimbar akademik. Jadi mohon yang di luar tidak boleh disampaikan, di sini bebas disampaikan. Dan sekali lagi Universitas Nasional mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini. Selamat berdiskusi. Sehingga kita bisa memahami bahwa demokrasi Pancasila itu sangat applicable. Jadi kalau ada sementara orang yang mengatakan tidak bisa, saya curiga justru ini lebih pada sikap inferior. Ilmu sekarang luar biasa berkembangnya. Jadi kalau masih tidak bisa, saya kira itu satu sikap inferior yang tidak boleh terjadi. Demikian juga komitmen para politisi. Tidak bisa lagi hanya sebatas pada oral, simbol, tetapi harus betul-betul bahwa nilai-nilai Pancasila itu dia include di dalam setiap kebijakan strategis, termasuk dalam kebijakan public policy. Nah, saya kira saya tidak berpanjang lebar. Saya mewakili teman-teman sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami. Harapan kami buku ini paling tidak memperkaya dan juga akan lahir buku-buku berikutnya karena ruangnya masih luas sekali. Saya pernah menantang Dikti, kenapa tidak disediakan sejumlah dana untuk mengembangkan riset, pengembangan pada level teori maupun secara empirik. Nah, pada pagi ini kita akan meluncurkan satu buku, yaitu buku Sistem Demokrasi Pancasila dan cetak ulang ketiga ya, buku Sistem Ekonomi Pancasila. Jadi selama kurang lebih 2 jam nanti kita akan mencoba mengulas, membahas terkait dengan buku Sistem Demokrasi Pancasila dan Sistem Ekonomi Pancasila. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini sudah hadir para ahli yang akan memberikan ulasan pada buku kita, pada buku Sistem Demokrasi Pancasila dan Sistem Ekonomi Pancasila. Oleh karena itu, saya itu membaca ini, maaf, ini dikirimnya ke rumah di Jakarta. Saya baru datang di Jakarta tadi waktu mendarat, jadi saya bacanya nih, ya saya baca sepintas, ini bagus. Tapi ini tidak ada gunanya kalau tidak bisa dipaksakan itu diberlakukan di ruang kelas. Bahkan juga di ruang kelas pun kalau tidak ada komitmen dari dosennya, the student won't read it, nggak akan dibaca. Mereka sangat paham dengan teori Barat, dan teori Barat itu adalah berbeda dengan teori Barat. Itu artinya Adam Smith itu berbeda dengan Pancasila dalam hal kalau di sana berlaku paham liberalisme dan individualisme, di Indonesia berlaku paham kebersamaan dan kekeluargaan. Jadi bagaimana memulai teori ekonomi dengan paham kebersamaan dan kekeluargaan? Maka kedaulatan rakyat itu mengalirnya tidak kepada DPR tapi kepada MPR.
Karena MPR ini selain menetapkan dan mengubah Undang-Undang Dasar, dia juga memilih presiden dan memberikan mandat kepada presiden. Jadi kalau saya melihat sekarang ini, kita bisa melihat perubahan pertama sampai perubahan keempat sudah merombak semuanya. Bahkan kita menghilangkan Dewan Pertimbangan Agung. Itu adalah lembaga-lembaga yang sebetulnya harus bisa memberikan nasihat pada presiden, diminta atau tidak minta. Karena presiden kalau seorang diri, dia juga mesti bingung, banyak permasalahan. Maka Dewan ini memberikan pertimbangan, kalau diminta dan tidak diminta. Dia akan harus melihat, tapi sekarang kita nggak punya lagi itu. Ya. Nah, kemudian ada Mahkamah Konstitusi dan juga ada Mahkamah Agung yang kemudian melakukan pengujian terhadap semua peraturan perundang-undangan, MK Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, MA peraturan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang. Nah sekarang kita lihat kalau mikir kita persis seperti yang dikhawatirkan oleh Soekarno, banyak textbook thinker gitu. Dan saya khawatir Fakultas Ilmu Politik, Fakultas Hukum di Indonesia jarang yang mengajarkan misalnya sejarah sistem pemikiran politik Indonesia secara serius. Tapi langsung sejarah pemikiran Barat, kegagalan pertama itu. Jadi dia memungut, kalau begitu demokrasi itu pikirannya langsung Amerika. Gitu. Karena itulah yang sejak awal yang diperkenalkan mereka bahwa sistem politik itu ya sistem politik Amerika. Mereka tidak punya akar genealogi bagaimana sejarah pergulatan pemikiran Indonesia sendiri. Sejak itu sudah jadi ayam sayur semua, tidak punya kepercayaan diri untuk menyusun satu sistem yang sesuai dengan apa yang kita punya. Setiap kita mengadopsi satu sistem politik, bukan hanya politik demi politik untuk ritual pemilu 5 tahunan atau cuma demi bekerjanya institusi kekuasaan itu sendiri, tapi sistem politik selalu punya agenda namanya transformasi sosial. Jadi setiap sistem politik didesain untuk melakukan satu transformasi sosial menuju peradaban yang lebih tinggi dari bangsa ini. Bukan politik demi politik, bukan pemilu demi pemilu, tapi ada agenda transformasi sosial. Oleh karena itu, ketika kita mengadopsi sistem politik, kita harus mengerti kondisi sosial seperti apa yang harus kita transformasikan. Karena kondisi sosial masyarakat bangsa beda-beda, maka agenda transformasinya juga beda-beda. Nah, paling tidak ada 2 hal kondisi sosial masyarakat Indonesia yang harus diperhatikan dalam desain sistem politik. Pertama, Indonesia itu masyarakatnya majemuk. Oleh karena itu sistem politik harus memiliki cara bagaimana kemajemukan itu bisa dipersatukan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Tentang parameter sistem demokrasi Pancasila, itu perlu dipertegas lagi. Apa itu sehingga kemudian kalau tadi yang diuraikan oleh Pak Yudi tadi itu kita elaborasi kan, dan kemudian kita tulis dengan pendekatan akademis, saya kira barangkali itu juga akan menjawab. Jadi ketika buku ini diluncurkan, maka gagasan yang ada di dalamnya harus siap dikontestasikan dengan gagasan lain. Dan sekarang ini kan di era globalisasi ditambah dengan era digitalisasi, itu pasti tidak terelakkan lagi yang namanya kontestasi gagasan itu terjadi terus-menerus dan apa itu melibatkan banyak orang, baik orang yang paham maupun tidak paham, seperti yang itu cuitan-cuitan di Twitter itu loh Pak. Itu kan menunjukkan bahwa hal-hal sepele saja menjadi urusan itu yang kontestatif begitu. Nah saya kira itu buku ini perlu disambut, saya kira perlu ditambahkan kembali itu hal-hal yang dianggap penting, tapi unsur-unsur untuk akademisnya itu tidak boleh diabaikan. Dari sekilas lalu saya baca buku ini, memang itu menggunakan pendekatan akademis yang cukup ketat gitu ya, ditulis dengan sangat hati-hati, tapi tetap perlu dikontestasikan dengan gagasan yang lain. Kalau kita benar-benar mau disiplin dengan
hakikat manusia tadi. Faktor produksi dalam ekonomi itu kurang lebih lah ya. Ada manusia yang disebut sebagai labor, yang kedua adalah capital, modal, yang ketiga adalah land, tanah. Sekarang tambah lagi teknologi. Itu semua disebut sebagai faktor produksi. Nah, di dalam proyek ekonomi yang mencoba untuk bisa mengakumulasi sebanyak tadi itu yang namanya labor manusia tadi itu sama, setara dengan faktor produksi yang lain. Sama saja, nggak ada bedanya. Tetapi di dalam sila kedua itu disebut sebagai kemanusiaan dan beradab. Artinya apa? Tidak mungkin manusia tadi itu diletakkan setara dibandingkan dengan apa yang disebut dengan faktor produksi yang lain lagi, tanah, modal dan seterusnya. Tapi kalau sekarang ini lebih jelek dari kemarin, Pak Eko bangkrut. Jadi sekarang ini lebih baik dari kemarin, supaya besok kamu seperti itu. Jadi harapan kita terus generasi harus begitu membuat Indonesia. Jangan saling menyalahkan, menganggap Pancasila itu Pancasila milik kita, kesepakatan kita. Nah, itu bukan barang mati. Yang dulu di Pancasila itu ada dua kriteria. Satu, genetivus, objektivus. Pancasila sudah dikembangkan sesuai dengan zaman kebutuhan. Tetapi pengembangannya jangan sampai terlalu bebas, nggak ada patokan nanti nyeleng kita. Nah, itu ada namanya genetivus, subjektivus. Itu jangkauannya Pancasila. Nilai-nilai dasar digali para orang tua itu jadi rujukan, tidak boleh berubah. Jadi kalau mau mengembangkan, kembali lihat itu. Nah, ini memang harus kita kembangkan. Jadi sekarang masih kita saya mengisi dengan komentar saja, dan komentar itu nanti bisa bukan komentar membangun, ya, tapi komentar yang merusak. Kalau berada afbreken komentar jangan. Jadikan kita bangsa yang tidak berkomentar negatif, berkomentar yang baik. Generasi ada dari diri memang. Ya, saya ingat tadi boleh itu merupakan tanda sampai. Tapi kesinambungan generasi itu kodrat alam, kodrat dunia, kata manusia hidup terus. Tapi kita ingin yang tua, kita anak cucu kita semakin baik.